Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Lestari dengan NIM 2010-2040-30. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah ekologi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai siklus geokimia 1 dan 2. Pengertian geokimia. Geokimia berasal dari 3 kata, yakni biologi, geologi, dan kimia. Artinya, siklus geokimia adalah proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Daur geokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik, yaitu tanah dan air. Dalam daur geokimia dikenal 2 macam daur, diantaranya daun edafik dan daun atmosferik. Daun edafik merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Adapun daun atmosferik adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Daur geokimia berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Artinya, keseimbangan ekosistem tergantung pada pengulangan yang terjadi secara berputar dan pada unsur-unsur kimia tersebut. Unsur-unsur kimia yang dapat mengalami daur geokimia meliputi karbon, nitrogen, hidrogen, dan oksigen, serta fosfor. Dalam siklus geokimia juga sebagai pertukaran antara komponen biosfer yang hidup dan tak hidup, yang akan di tingkat trofik yang tidak hilang dalam ekosistem. Selanjutnya, jenis-jenis siklus geokimia, yaitu 1. Siklus air. Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer, dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus. Inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. Berdasarkan gambar di samping, bahwa siklus air dimulai dari lautan. Air di laut kemudian mengalami evaporasi. Evaporasi terjadi karena adanya sinar matahari yang memberikan energi panas, sehingga terjadi penguapan air laut atau evaporasi. Pada proses evaporasi terjadi perubahan bentuk air yang awalnya cair menjadi uap air. Uap air ini lama-kelamaan akan berkondensasi membentuk awan. Kemudian awan tertiup ke daerah pegunungan. Saat awan jenuh dengan uap air, maka uap air akan diubah menjadi titik air kemudian menjadi hujan. Air hujan turun ke bumi, kemudian air hujan mengalir di permukaan tanah yang selanjutnya air hujan akan mengalir ke laut dan terjadi kembali proses evaporasi. Begitu seterusnya. Kedua, siklus karbon atau oksigen. Siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama siklus karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel dan tanaman menghilang karbon dioksida melalui fotosintesis. Berdasarkan gambar di samping bahwa karbon berasal dari proses pembakaran atau aktivitas manusia, dari pernapasan seluler, dan dari peristiwa penguraian atau pembusukan. CO2 berkumpul di atmosfer yang kemudian akan ditangkap atau diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis atau fiksasi CO2. Hasil dari proses fotosintesis yakni glukosa, di mana glukosa ini dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan atau herbivora. Selanjutnya, siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman atau hewan. Berdasarkan gambar di samping, bahwa sumber nitrogen ada di udara atau atmosfer dalam bentuk N2. Pertama, N2 yang ada di atmosfer akan difiksasi oleh nitrogen oleh bakteri yang ada di akar. Contohnya, bakteri akar yang ada pada tanaman kacang-kacangan. Kedua, oksigen yang ada di atmosfer akan diambil oleh bakteri fiksasi nitrogen untuk melakukan proses amonifikasi, yakni perubahan N2 menjadi NH4. Selanjutnya, siklus fosfor.
Siklus fosfor dapat didefinisikan sebagai siklus biogeokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer termasuk juga biosfer. Berdasarkan gambar di samping, bahwa sumber fosfor alami adalah batu. Kemudian batuan mengalami pelepukan dan berubah menjadi tanah, sehingga kandungan fosfatnya yang ada di tanah. Kemudian fosfat diserap oleh tanaman, dan tanaman dikonsumsi oleh hewan, sehingga fosfatnya berpindah ke hewan. Dan hasil sekresi zat sisa berupa fosfat, zat sisanya ini kemudian kembali ke dalam tanah yang nantinya akan terbawa ke laut. Selanjutnya akan mengalami pembatuan atau terjadi proses sedimentasi di laut. Lama-kelamaan, batuannya terangkat menjadi batuan yang ada di bumi yang nantinya akan mengalami pelapukan kembali. Selanjutnya, siklus sedimen. Secara umum, proses sedimentasi dibedakan menjadi dua macam, yakni proses sedimentasi secara geologis dan proses sedimentasi yang dipercepat. Namun, dalam sedimentasi siklik terjadi ketika lingkungan pengendapan berubah berulang kali. Perubahan lingkungan pengendapan memengaruhi jenis dan bentuk sedimentasi yang diendapkan, menghasilkan jenis batuan sedimentasi yang berbeda. Berdasarkan proses yang menghasilkan endapan siklik, dua jenis suksesi siklus sedimentasi dapat dibedakan di antaranya yaitu alosiklik serta autosiklik. Alosiklik merupakan siklus sedimentasi yang disebabkan oleh proses di luar sistem pengendapan dan yang melibatkan guncangan paksa dari sistem sedimentasi seperti fluktuasi permukaan laut, osilasi iklim atau aktivitas tektonik. Suksesi alosiklik dapat meluas sehingga jarak yang sangat jauh dan tidak terbatas pada satu centungan pengendapan. Autosiklik adalah siklus sedimen yang dibuat oleh proses yang hanya berlangsung di dalam cekungan pengendapan yang melibatkan osilasi bebas dari sistem sedimen. Suksesi siklus siklik yang dihasilkan hanyalah fungsi dan karakteristik parameter geometris dan sedimen dari sistem pengendapan. Autosiklik menunjukkan kontinuitas stratigrafi terbatas. Selanjutnya, siklus hara dalam tropik. Siklus hara adalah satu proses suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Hara esensial yang dibutuhkan oleh tumbuhan tinggi adalah unsur bahan anorganik alam, kebutuhan dan bahan organik bagi tumbuhan tinggi. Pohon membedakan dengan organisme lainnya seperti manusia, hewan, dan beberapa mikroorganisme yang membutuhkan bahan makanan anorganik. Menurut Binkley, pada tahun 1987, bahwa proses siklus hara mencakup proses mikroklima, kualitas kimia dari bahan organik, status kimia dari tanah, dan aktivitas binatang. Pada dasarnya, proses siklus hara merupakan konsep aliran elektron. Kecenderungan dari kandungan kimia untuk menyumbangkan elektron adalah terminologi dari potensial elektroda, potensial reduksi, dan sebagai potensial redoks menurut Delphian pada tahun 2006. Dan inilah gambar siklus hara. Dapat dilihat. Selanjutnya, kajian kuantitatif dari siklus biogeokimia. 1. Pada umumnya, waktu daur ulang air atau unsur pada satu danau kecil atau dangkal hanya memerlukan waktu beberapa hari atau minggu, sedangkan untuk danau besar memerlukan sampai berbulan-bulan. Selanjutnya, laju perpindahan unsur dari satu komponen ke komponen lain lebih berperan dalam penentuan struktur atau fungsi ekosistem daripada jumlah unsur yang dapat pada satu ekosistem. Untuk memahami peranan suatu unsur, maka kita harus mengetahui laju peredaran materi secara kuantitatif. Selanjutnya, konsep daur ulang atau turnover sangat penting dalam memahami, mempelajari, dan membandingkan laju pertukaran unsur pada berbagai komponen dalam satu ekosistem. Selanjutnya, daur ulang adalah perbandingan antara materi yang beredar dan yang terkandung dalam satu ekosistem. Selanjutnya, laju daur ulang adalah jumlah unit senyawa yang keluar dari satu komponen dibagi dengan jumlah unit senyawa yang terdapat dalam komponen pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya, waktu daur ulang adalah waktu yang diperlukan untuk menggantikan
semua unit senyawa yang terdapat pada satu komponen. Sebagai contoh, jika 1000 unit senyawa terdapat di dalam satu komponen dan 10 unit senyawa keluar dari masuk setiap jam, maka laju daur ulang 10 per 1000 atau 0,01 per jam atau 1% per jam. Waktu daur ulang yaitu 1000 per 100 yaitu 100 jam. Sekian presentasi singkat dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.